Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Tan di HOR Ministry. Bertumbuh untuk berbuah menjadi dewasa di dalam iman. Tim HOR Ministry menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia terus boleh belajar bersama dengan kami dan telah men-sharingkan pelayanan ini. Doakan kami supaya dengan berani terus boleh memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, di episode yang keempat ini kita akan membahas 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang kelima. Namun sebelum kita belajar, mari kita masuk di dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang terbaik kami belajar akan firman Tuhan. Berkati pembahasan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus. Kalimat ini tidak enak didengar oleh telinga bagi orang yang belum bertumbuh di dalam iman. Tetapi bagi kita yang telah belajar akan firman Tuhan, bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam iman, kalimat ini merupakan kabar yang membahagiakan. Kenapa? Karena di dalamnya ada jaminan hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Karena sesungguhnya kesengsaraan Kristus di atas kayu salib merupakan pengorbanan yang agung yang dikerjakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Alkitab berkata tidak seorang pun yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Amal dan perbuatan baik apapun tidak bisa menghapus dosa. Nah, jika dosa itu tidak bisa diselesaikan, maka dipastikan hukuman kekal pasti akan terjadi. Jadi, Kristus mati gantikan kita supaya kita tidak dihukum dalam kebinasaan. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat yang kelima, di kalimat yang terakhir, oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Lalu, apa artinya mendapat bagian di dalam kesengsaraan Kristus? Mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus tidak sama dengan kesengsaraan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus waktu di kayu salib karena menanggung dosa kita. Tetapi kesengsaraan yang kita alami ini merupakan akibat dari pengiringan kita akan Kristus. Akibat kita menjadi murid Kristus. Nah, saudara-saudara, kesengsaraan yang dialami oleh manusia ada 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu kesengsaraan yang datang dari luar. Dan unsur yang kedua adalah kesengsaraan karena dosa, yaitu unsur yang dari dalam. Lalu apa yang dimaksud mendapat bagian di dalam kesengsaraan Kristus? Saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini adalah kesengsaraan yang datang dari luar, serangan yang datang dari luar, karena kita menjadi murid Kristus. Saya banyak menjumpai, bahkan saya pernah mengunjungi satu gereja yang teraniaya, yaitu gereja mereka dibakar. Saudara, saya sedih, sekaligus saya terhibur. Sedih karena gereja dibakar, terhibur karena jemaat bukannya meninggalkan Kristus, tetapi justru mereka lebih setia dan makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, jika kita membaca dalam surat Rasul Paulus, maka kita akan menemukan mengapa mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus. Nah, saudara, ada 3 hal yang diungkapkan dalam keseluruhan surat Paulus kepada jemaat yang di Korintus.
Yang pertama, mengapa kita mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus? Yang pertama adalah karena setia memberitakan Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Yang kedua, mengapa kita mengalami kesengsaraan di dalam Kristus? Karena taat akan panggilan Tuhan. Yang ketiga adalah karena menjaga kemurnian hati dan kekudusan hidup di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini tidak terelakkan mendapat bagian di dalam kesengsaraan Kristus ketika kita dengan setia terus boleh memberitakan akan Injilnya, menjaga kemurnian hati kita di dalam melayani Tuhan. Nah, kalau kita membaca mulai dari abad pertama sampai sekarang, sudah begitu banyak orang Kristen yang mendapat kesengsaraan di dalam Kristus. Alkitab mencatat Paulus disiksa dan dianiaya. Dan sejarah gereja mencatat begitu banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dianiaya bahkan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun mereka tetap setia sampai akhir di dalam mengikut Yesus. Rasul Paulus adalah rasul yang paling lama mengalami siksaan di penjara. Kebanyakan suratnya ditulis dan dikirim dari penjara. Dan Rasul Paulus sangat bangga karena mendapat bagian di dalam kesengsaraan Kristus ini. Karena sesungguhnya apa yang dia alami tidaklah sebanding dengan penderitaan yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib karena pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, bukan saja kita mendapat bagian berlimpah-limpah di dalam kesengsaraan Kristus, tetapi juga Kristus, karena Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi banyaknya penderitaan, banyaknya kesusahan yang kita alami karena pengiringan akan Kristus, di situ juga berlimpah-limpah penghiburan yang kita alami. Lalu apa yang menjadi tujuan kita mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus? Mendapat bagian di dalam kesengsaraan Kristus itu. Nah, di dalam ayat yang ke-6 memberikan jawaban kepada kita. Saya bacakan untuk kita semua. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Artinya, kenapa kita mendapat bagian di dalam kesengsaraan Kristus? Supaya kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Ketika kita mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah, ketika kita menemukan ada orang yang mengalami kesengsaraan karena Kristus, jadi kita bisa bersaksi sehingga mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, dan roh mereka makin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, kita ini adalah murid Kristus. Kita sudah diperlengkapi untuk betul-betul menjadi murid Yesus yang sejati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan sekalipun harus mendapat bagian di dalam kesengsaraan Kristus? Percayalah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sanggup menanggungnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui firman Tuhan ini, kita makin giat di dalam Tuhan. Shalom.